Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Azza wa Jal memberikan suatu kesempatan yang berharga, satu karunia yang agung bagi kita seluruhnya. Setelah kita melaksanakan, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, lalu kemudian kita duduk bersama, mengkaji, mempelajari, dan ini adalah karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan, lengkapi, sempurnakan dari satu karunia menuju karunia yang lainnya sampai datangnya karunia yang berikutnya. Kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jal mengetahui, menyadari bahwasanya kewajiban kita, ketentuan bagi seorang hamba Allah Azza wa Jal untuk selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala agar karunia yang Allah Azza wa Jal limpahkan hari ini, Allah Azza wa Jalla pula limpahkan hari esok. Allah jaga karunia ini dan bahkan Allah Azza wa Jalla tambahkan ketika seorang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia yang diberikan kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita ketahui Allah Azza wa Jalla telah berfirman di surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha waqad khaba man dassaha." Setelah Allah Azza wa Jalla berfirman sebelumnya, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Kemudian, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Kita menyadari bahwasanya kita berada di penghujung dari bulan Sya'ban dan beberapa waktu, satu pekan kurang lebih, kita akan menjumpai satu bulan yang penuh dengan kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Tidak ada perkara yang lebih penting untuk dipersiapkan dari seorang hamba untuk menyambut bulan yang mulia ini, lebih daripada perkara-perkara, hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan hatinya. Kesiapan hati dalam menyambut bulan Ramadan ini jauh lebih penting ketimbang kesiapan fisik, jauh lebih penting ketimbang memperhatikan ibadat yang bentuknya qauliyah, ucapan-ucapan, ataupun ibadat yang bentuknya fi'liyah, perbuatan-perbuatan.
Mengapa demikian? Karena para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya afdhalul ibadat al-ibadat al-qalbiyah. Sebaik-baik ibadah adalah ibadah-ibadah yang berkaitan hati. Makanya keimanan itu sumbernya di hati, ketakwaan sumbernya di hati, tawakal, raja, berharap, khauf, khasyah, inabah, dan seterusnya. Ibadah-ibadah dalam hati ini menjadi hal yang paling utama, sehingga hampir tidak ada ibadah qauliyah ataupun ibadah badaniyah kecuali telah didahului atau dibersamai dengan ibadah hati. Kalau kita salat, maka pasti di situ ada ketentuan atau anjuran untuk kita khusyuk, dan khusyuk tadabbur dalam salat itu ibadah hati. Atau bahkan sebelumnya kita di dalam salat bersamaan dengan takbiratul ihram kita meniatkan, dan niat itu adalah ibadah hati. Ketika puasa, ketika sedekah, ketika tilawatil Quran, ketika berbaik dengan tetangga, ketika berhubungan baik dengan sesama, dan berbagai macam peribadatan qauliyah yang bentuknya ucapan ataupun fi'liyah yang bentuknya perbuatan selalu didahului dengan ibadah hati. Dan selalu didahului dengan dasar keimanan terlebih dahulu. Karena tidak ada gunanya seorang berbuat baik, berkata baik ketika seorang tidak memiliki iman. Dan iman itu adalah di hati. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman yang menancap di hati dan dibenarkan oleh amal. Begitu kata Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Sehingga tidak ada perkara yang lebih penting untuk diperhatikan dari seorang mukmin sebelum menjumpai pintu-pintu kebaikan yang dibukakan untuknya, musim-musim kebaikan yang dihadirkan untuknya, lebih daripada memperhatikan perkara hatinya, perkara batinnya, perkara jiwanya. Makanya kita akan mendengar kelak di dalam sabda-sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam di bulan Ramadan, ketika beliau memotivasi untuk puasa atau untuk qiyam ataupun untuk yang lainnya. Misalkan dalam sabda Nabi, Rasulullah bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Tidak hanya puasa, tapi imanan wa ihtisaban. Dan iman serta ihtisab itu adalah amalul qalb, amalan hati. Amalan hati. Begitu juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisab lagi yang disebutkan. Itu juga bagian dari amalan hati. Ketika kita mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, sampai akhir ayatnya la'allakum tattaqun, dan takwa itu sumbernya di hati. Makanya Allah Azza wa Jalla sudah menghadirkan di ayat-ayatnya ataupun Nabi SAW juga bersabda dalam sunnahnya tentang hal ini. Banyak orang akan menjalankan ibadah puasa karena itu bagian dari kewajiban seorang muslim. Banyak orang akan menjalankan ibadah tarawih karena itu bagian syiar dan yang disunnahkan Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Di bulan Ramadan normalnya orang akan kembali ke Al-Qur'annya, tadarrus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentilawah Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Banyak orang akan melakukan demikian, tapi hanya sedikit mereka yang melakukan didasari imanan wa ihtisaban. Iman yang disebutkan oleh sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam memiliki ladzah, memiliki kenikmatan, memiliki kelezatan. Bukan hanya sebatas dorongan, bukan hanya sebatas terbebani, terberatkan sebagai tanggung jawab yang sangat berat
atau tanggung jawab yang membebankan. Tapi seorang mukmin yang sudah sampai tingkatan-tingkatan ubudiyah tertentu, ketika ia melaksanakan suatu ibadah, ia menikmatinya. Ia menikmatinya. Bukan hanya sebatas yang penting menjalankan, menggugurkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan. Tapi ia menghayatinya, menikmatinya, merasakannya, menyatu dengan ibadah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Itulah yang kita perlukan pada setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, entah itu qauliyah ataupun ibadah badaniyah. Orang berzikir kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, atau subhanallah, atau alhamdulillah, akan sangat berbeda orang yang mengucapkannya dengan hadirnya hati dan orang yang hanya mengucapkan sebatas melafalkan secara lisan. Istighfar sambil lewat aja begitu, atau mengucapkan hamdalah sambil lewat aja begitu, tidak menghadirkan betapa besarnya karunia Allah atau betapa banyaknya dosa-dosa yang dilakukan, sehingga ketika beristighfar, istighfar itu sangat berarti, sangat bermakna. Makanya sekali lagi, kesiapan hati untuk menyambut bulan yang Allah Azza wa Jalla muliakan ini sangatlah penting. Seorang mukmin sudah diketahui apabila datang kepadanya syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan, maka ia akan menyambutnya dengan bahagia. Ramadan Allah Azza wa Jalla hadirkan bukan hanya sebatas ketika hadirnya Ramadan, karena akan hadir pula berbagai macam aktivitas yang sebelumnya tidak hadir, sehingga Ramadan menjadi bulan istimewa itu dikarenakan hal-hal yang sebelumnya tidak hadir. Tapi Ramadan hadir dan disambut dari seorang mukmin dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, karena ketaatan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan di sana, berbagai macam pintu kebaikan yang Allah Azza wa Jalla mudahkan di sana. Makanya Allah Azza wa Jalla merintahkan kepada nabinya, ketika Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Qur'anul Karim, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kebahagiaan dalam menyambut kebaikan yang datang dari Allah itu didasari firman Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman setelah diturunkan Al-Quran kepada nabinya, katakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, bifadlillahi wa birahmati. Ini semua berkat kemuliaan Allah, berkat rahmat Allah Azza wa Jalla. Fabidzalika falyafrahu. Karena sebab itulah hendaknya mereka berbahagia. Ini dia sebagai landasan yang disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya seorang mukmin ketika menyambut datangnya musim-musim kebaikan atau peribadatan, hendaknya dia dengan kondisi bahagia, bukan dalam kondisi menolak atau menjalankan dengan penuh beban, penuh keberatan, bahkan hatinya tidak sedikit untuk berprotes dan mempertanyakan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Makanya seorang mukmin, seorang yang beriman sesungguhnya akan mempersiapkan apa saja yang perlu diperhatikan dari hatinya. Inilah pentingnya kesiapan hati sebelum menjalankan ibadah-ibadah yang Allah Azza wa Jalla akan hadirkan. Sehingga nanti sabda Nabi SAW ketika kita mendengar man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, bukan lagi kita fokus kepada man shoma Ramadan, tapi kita akan fokus kepada imanan wa ihtisaban. Karena semua akan berpuasa, tapi tidak semua akan menjalani puasa itu dengan iman dan ihtisab. Karena semua bisa menjalani salat tarawih, tapi tidak semua mampu menjalannya dengan imanan wa ihtisaban. Dan perlu diketahui bahwasanya hati ini adalah satu anggota tubuh yang kita ketahui bersama
satu anggota tubuh yang sangat luar biasa berbolak-baliknya antara satu kondisi dan satu keadaan, sangat cepat. Makanya itulah yang dikeluhkan oleh ahlul ilmi dari kalangan salaf radhiyallahu taala anhum wa rahimahum, bahwasanya tidak ada perkara yang lebih berat bagiku untuk memperhatikan atau untuk meluruskan lebih daripada niatku. Kenapa? Karena hati ini berbolak-balik, bergejolak dan seterusnya. Makanya disebutkan dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu tabaraka wa taala dengan lafaz laqalbu ibni Adam asra'u taqalluban min al-qidri idza istajma'at ghaliyan. Sungguh hatinya anak Adam itu lebih cepat berubah dalam satu kondisi, lebih bergejolak gitu, ketimbang panci yang dipenuhi dengan air ketika ia sudah mendidih. Kita lihat bagaimana air yang sudah mendidih itu bergejolak. Kata Rasulullah SAW, hatinya anak Adam itu lebih bergejolak, lebih cepat berubah dari satu ya kondisi yang tenang kemudian bergejolak ketimbang apa? Ketimbang air yang mendidih ini di dalam panci tersebut. Ini menegaskan bahwasanya hati itu cepat sekali berbolak-balik. Makanya untuk meneguhkan, untuk menguatkan hati ini, kita perlu di sana yang disebutkan oleh para ulama adalah riyadatul qalbi. Apa itu riyadatul qalbi? Kita mengetahui bahwa riyadah itu kan olahraga. Tapi mudahnya adalah seorang itu tidak akan mungkin bisa menjalankan satu aktivitas yang rutin, yang terus-menerus tanpa ia membiasakan dirinya dengan aktivitas tersebut. Kenapa kita bisa rutin menjalankan sholat lima waktu? Karena semenjak kecil kita sudah dibiasakan untuk menjalankan itu. Maka sudah terbiasa. Butuh persiapan, butuh pembiasaan. Di sana juga demikian hati. Kalau kita sudah biasa untuk ruku', biasa untuk sujud, biasa menjaga sunnah-sunnahnya Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam, maka bagaimana kita juga membiasakan hati ini untuk tawakal, untuk khusyuk, untuk khasyah, untuk raja, dan seterusnya. Tidak mungkin hati ini tiba-tiba langsung khusyuk, atau tiba-tiba langsung khauf, atau tiba-tiba langsung raja, tanpa ada pembiasaan, tanpa ada pengolahan sebelumnya, tanpa ada persiapan sebelumnya. Kita susah untuk menjaga, misalkan bagi yang sudah diberikan kemudahan untuk menjaga salatul rawatib, qabliyah, ba'diyah, atau salat witir, atau salat duha. Orang yang sudah membiasakan diri dari puluhan tahun, pasti dia sudah membiasakannya ini juga sebelumnya. Istiqamah dalam hal-hal ini tidak mudah. Tapi sekali lagi, kalau orang membiasakan melakukan riyadat tadi, maka dia akan menjadi biasa. Sama juga hati. Hati ini perlu dibiasakan. Ketika menghadapi suatu musibah, sampai di mana ia bersabarnya, sampai di mana ia pasrah dan tawakalnya. Ketika ia menghadapi suatu kenikmatan, sampai di mana ia bersyukur dan mengembalikan segala anugerah dan karunia ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi ujian yang berat. Sehingga sekali lagi ini perlu riyadatul qalbi. Dan disinilah tempatnya kita untuk sama-sama melakukan riyadatul qalbi atau persiapan hati sebelum nanti datangnya Ramadan. Sehingga imanan wa ihtisaban, ketika datangnya Ramadan sudah kita persiapkan sebelumnya. Salat 5 waktu yang kita jalani itu harusnya salat 5 waktu yang dijalani dengan imanan wa ihtisaban. Sama seperti puasa. Ibadah-ibadah yang lain yang kita jalani di luar Ramadan itu harusnya kita jalani pula
imanan wa ihtisaban. Dengan motivasi keimanan, dengan motivasi ihtisab, mengharapkan semata pahala dari Allah Jalla wa'ala dan balasan dari Allah. Inilah harusnya yang dipersiapkan. Inilah harusnya yang dipersiapkan. Makanya Rasulullah SAW di antara doanya yang kita kenal adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Beliau, hatinya yang sudah disucikan, diambil bagian syaitan yang ada di hatinya, disucikan dengan air zam-zam. Tetap dalam doa-doanya selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Yang hati kita belum disucikan. Hati kita adalah hati yang kotor, yang tidak dijamin keteguhannya. Rasulullah SAW sudah dijamin masuk dalam surga. Kalau kita mengetahui bahwasanya ketika Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak ada lagi gunanya. La mal wala banun. Tidak harta, tidak pula keluarga. Lalu kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang dengan qalbun salim, hati yang selamat. Kita pastikan bahwasanya para nabi, para rasul itu mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Termasuk Rasulullah SAW sebagai sayyidil anbiya wa sayyidil atqiya, penghulunya orang-orang yang bertakwa, penghurunya para nabi. Makanya kita menyadari ketika Rasulullah SAW bersabda, inna al-quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman in asya'a aqamaha wa in sya'a azaghaha. Bahwasanya hati itu di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mau luruskan atau Allah Azza wa Jalla mau dalalkan atau selewengkan atau sesatkan, maka itu kembali kepada kehendak Allah. Kembali lagi pada kehendak Allah Azza wa Jalla. Namun upaya dan usaha, Allah Azza wa Jalla sudah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus ada upaya, harus ada usaha. Tidak mungkin khasyah itu tiba-tiba hadir begitu saja. Sesuatu yang hadir dengan cepat biasanya akan pergi pula dengan cepat. Tapi sesuatu yang diupayakan dengan penuh perjuangan, itu yang akan menetap dan akan lama tinggalnya. Ini juga khasyah, tawakal, pasrah, raja, raghbah, berbagai macam amanah hati ini. Gak mungkin hadir begitu saja, kecuali seorang sudah membiasakan diri. Seperti contohnya sabar. Sabar adalah bagian dari ibadatul qalb. Tapi tidak semua orang ketika datangnya musibah di awal atau mendengarkan musibah itu di detik awal, dia bisa untuk langsung mengembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir-zikir lainnya. Pertama yang diingat adalah Allah. Ini yang sangat berat. Kenapa? Karena tadi kehidupan ini sebenarnya adalah bagian dari cobaan Allah Azza wa Jalla. Dan cobaan itu selalu beragam dan berganti. Dan setiap cobaan membutuhkan kesabaran. Andai kata kita terus berlatih dalam setiap cobaan yang kita miliki untuk bersabar, maka cobaan-cobaan yang berikutnya akan ringan. Karena kita sudah membiasakan diri kita untuk pasrah, untuk bersabar atas ujian-ujian yang Allah Azza wa Jalla telah berikan. Tapi bagi orang yang tidak pernah bersabar, kehidupannya ketika ditimpa musibah selalu mengeluh, selalu menolak, selalu protes, selalu mempertanyakan dan seterusnya, maka musibah itu akan terus datang dan dia tidak akan pernah bisa bersabar. Sekali lagi, hati perlu apa? Perlu pembiasaan diri untuk apa? Untuk agar seorang itu teguh di atasnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa doanya orang beriman adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau goyahkan atau sesatkan atau palingkan hati ini setelah engkau berikan hidayah kepada kami.
Setelah diberikan hidayah, artinya kondisinya sudah stabil, sudah mendapatkan istiqamah. Yang paling ditakutkan setelah itu adalah intikasah, berbalik. Berbaliknya kondisi. Orang yang sudah melakukan berbagai macam pembiasaan ibadah, hatinya pun tidak merasa aman, hatinya akan kembali lagi. Seperti sholat, kita sudah biasa sholat 5 waktu. Siapa yang menjamin di antara kita sholat 5 waktu ini akan terus bisa kita laksanakan? Gak ada. Makanya satu-satunya cara untuk menjaga istiqamah adalah terus berupaya untuk istiqamah. Tidak ada ceritanya saya sudah stabil, insya Allah saya akan terus begini. Tidak mungkin. Satu-satunya cara untuk istiqamah adalah terus berupaya untuk istiqamah. Karena tidak ada orang, kita ini bukan robot yang disetting dengan waktu, dengan timing, dengan berbagai macam program dan kita menjalankannya tepat. Enggak, kita ini manusia. Memiliki awaiq dan alaiq, memiliki penghalang-penghalang dan yang menjerat-menjerat. Penjerat-penjeratnya, yang mengikatnya, penghalang yang ada di hadapannya, atau tali yang mengikat yang ada di belakangnya. Berbeda kalau kita ini robot atas satu program yang dibuat manusia, jam sekian melakukan ini, jam sekian, sudah jalan dengan sendirinya. Tapi kita kembali, kita ini manusia. Tidak boleh dalam satu titik ketika kita sudah merasa saya sudah istiqamah, lalu kemudian kita merasa santai, merasa tidak ada beban karena sudah istiqamah pasti akan tergerak dengan sendirinya. Tidak. Ya, sehingga upaya untuk di atas istiqamah, sekalipun kita sudah merasa diri kita sudah diberi banyak kemudahan, ini adalah upaya untuk menjaga istiqamah itu sendiri. Makanya doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan kita mengetahui bahwasanya hati yang paling jauh dari Allah Azza wa Jal adalah hati yang keras. Ab'adul asya atau ab'adul qulub ila Allah Azza wa Jal atau ab'adun nas ila Allah Azza wa Jal wa al-qalbul qasi, hati yang keras. Hati yang keras. Hati yang keras ini sudah susah untuk menerima ayat-ayat Allah, sudah susah untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Kenapa? Karena sudah berlapis-lapis. Sudah berlapis-lapis. Makanya disebutkan ya dalam sabda Nabi SAW tadi, ab'adun nas ila Allah Azza wa Jal al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah Azza wa Jal itu adalah al-qalbul qasi, hati yang keras. Kita bisa merasakan kok, apakah kita memiliki hati yang keras atau tidak. Mendengarkan mau'izah, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, bisa enggak kita terima? Ketika membahas tentang dosa-dosa, maka pertama kali yang terbesit dalam dirinya, adalah hatinya. Ketika membahas tentang kewajiban, tentang hal-hal yang diharamkan, pertama kali yang bercermin, hatinya. Itu adalah hati yang hidup, bukan hati yang mati. Kalau hati yang mati, hati yang keras, mau dibacakan ayat, mau dibacakan sabda, mau disampaikan nasihat, maka semuanya akan mental. Karena di hatinya ada rana ala qulubihim, ada penghalang-penghalang, ada lapisan-lapisan, sehingga hati itu sudah tertutup. Hati itu sudah tertutup. Makanya sehingga bagaimana kita mengeluarkan hal-hal yang menutupi hati ini untuk mendapatkan sirajnya atau mendapatkan cahaya. Kalau kita mengetahui sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam, bahwasanya dosa, apabila seorang hamba Allah Azza wa Jal itu melakukan dosa, maka akan titik hitam di hatinya, noda hitam di hatinya. Kalau dia melakukan dosa yang lain, maka titik hitam ini akan bertambah. Dosa yang lain bertambah lagi semakin besar, dosa yang lain bertambah lagi semakin besar, dan sampai kemudian benar-benar hitam hatinya.
Maka disebutkan pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah bahwasanya beliau berkata, "Innal imana yabdu fil qalbi lam'atan bayda, thumma yazidu atau thumma tazidu hatta yabyadda al-qalbu kulluh." Sesungguhnya keimanan itu di dalam hati seperti satu titik yang putih. Satu titik yang putih. Lalu kemudian bertambah. Titik ini bertambah karena keimanannya bertambah. Hatta yabyaddal qalbu kulluh, sampai hati ini benar-benar semuanya menjadi putih. Jadi kebalikan dengan dosa. Makanya Ali melanjutkan, wa innan nifaqa yabdu fil qalbi nuqtatan sauda thumma tazidu hatta yaswaddal qalbu kulluh. Dan nifaq, kemunafikan itu, atau yang disabdakan Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, dosa itu akan menyisakan satu noda hitam, ditambah akan bertambah pula noda hitam itu, ditambah akan semakin membesar pula noda hitam itu, sampai kemudian meliputi hati ini menjadi benar-benar hitam. Makanya di dalam hati ini akan ada dua bagian. Semakin diisi dengan keimanan, maka kehitaman itu semakin menyingkir. Semakin dikuasai dengan dosa dan kemaksiatan, maka noda hitam itu akan semakin banyak. Disinilah orang beriman itu terus bekerja, terus berupaya. Bagaimana hatinya lebih dikuasai dengan keputihan, dengan kejernihan. Setiap ada dosa, wa atbi'is sayyi'ata wa atbi'il hasanata sayyi'ah wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Setiap kita melakukan dosa, lakukan amalan saleh agar menghapuskan. Karena tadi ada titik hitam. Jikalau setelah titik hitam ini membekas di hati, lalu kemudian kita lakukan amalan ketaatan, maka titik hitam ini diganti dengan titik putih. Terus begitu. Makanya perjuangannya berat. Perjuangannya berat. Sekali lagi, lebih berat daripada amalan lisan. Lisan itu bisa selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara membiasakannya. Lebih mudah, jauh lebih mudah. Amalan ibadah badaniyah yang secara fisik dilakukan, puasa misalkan. Hari ini banyak orang yang sudah membiasakan diri puasa Senin, Kamis, bahkan puasa Daud, biasa. Karena sudah menjadi rutinitas. Salat qabliyah, ba'diyah, salat duha, banyak. Tidak perlu ilmu yang tinggi untuk bisa istiqamah menjalankan itu semua. Tapi untuk hati ini dan istiqamahnya, memiliki ketulusan, memiliki kelapangan, memiliki berbagai macam perangkat yang mendorongnya untuk terus meningkatkan iman dan takwa, inilah yang susah, berat. Makanya kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihat hati kalian, tidak melihat fisik dan kondisi tubuh kalian. Hati sekali lagi yang dilihat. Dan kita bisa bayangkan, Allah Azza wa Jalla melihat hati ini, sedangkan hati kita ini berbolak-balik. Artinya Allah Azza wa Jalla mengetahui dan melihat betul, mengamati betul apa yang ada dalam hatinya seorang yang beriman. Terkadang ia beriman, maka Allah Azza wa Jalla melihat. Atau bahkan ia seorang yang bermaksiat, Allah Azza wa Jalla pun mengetahuinya. Makanya yang perlu kita lakukan adalah terus berupaya, sekalipun apa? Sekalipun kita mengetahui bahwasanya upaya ini sangatlah berat. Tapi sekali lagi kita beriman, kita yakin dengan firman Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul. Orang yang berupaya pasti akan kami berikan jalan, akan mudahkan jalan. Semuanya itu butuh mujahadah. Sebagaimana kita mujahadah, kita berupaya, kita berusaha untuk datang sholat subuh berjamaah, itu butuh mujahadah. Karena sebelumnya kita tidur, capek, lelah, butuh mujahadah untuk bangun, untuk datang ke masjid. Orang sholat bisa saja dimanapun, bahkan di rumahnya. Tapi untuk datang ke masjid, kondisi fisiknya mungkin yang sudah mulai melemah karena usianya,
atau kegelapan di akhir malam, atau kondisi cuaca yang dingin. Banyak hal yang itu menjadi awaiq atau alaiq, yang itu menjadi penghalang atau juga menjadi penjerat. Yang satu menghalangi, yang satu menarik untuk agar tidak dia meneruskan perjalanannya menuju Allah. Makanya upaya ini harus terus, tidak boleh berhenti dalam satu titik. Enggak ada ceritanya orang dalam satu titik hati saya sudah menjadi suci. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kalau tidak salah, Rasulullah SAW bersabda, afdalun nas kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Sebaik-baik manusia itu adalah kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Para sahabat memahami artinya saduqul lisan, lisan yang jujur. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah satu, setiap yang makhmumul qalb dan saduqul lisan. Saduqul lisan, kita mengetahui lisan yang jujur. Apa itu makhmumul qalb? Karena istilah makhmumul qalb ini istilah baru pula di antara para sahabat. Kalau saduq atau as-sidq, ini sering Rasulullah SAW bersabda, wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Begitu. Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah. Kalimat sidq, saduq dan seterusnya ini sudah biasa. Tapi ketika Rasulullah berkata makhmumul qalb, apa artinya makhmumul qalb? Qalu ya Rasulullah, saduqul lisan arafnah. Lisan yang jujur, lisan yang lurus, lisan yang baik itu kami sudah mengetahui. Tapi fama makhmumul qalb? Apa itu maksudnya arti makhmumul qalb? Kata Rasulullah SAW, at-taqiyyun naqi, la ghilla fihi wala hasad wala baghya wala ithm. Itu maksudnya makhmumul qalb. Makhmumul qalb kalau dalam sisi bahasa Arabnya adalah takhmim, dan takhmim itu tanzif. Makhmumul qalb adalah kejernihan atau kebersihan hati. Para sahabat bertanya, bersihnya hati itu seperti apa? Kata Rasulullah, at-taqiyyun naqi, orang yang bertakwa, orang yang suci, suci hatinya. La ghilla fihi wala hasad, di dalam dirinya tidak ada kedengkian, tidak ada iri. Wala baghya wala ithm, tidak ada kezaliman, tidak ada dosa. Inilah yang disebut makhmumul qalb. Ini yang disebut afdalun nas, sebaik-baik manusia. Kata Rasul, sebaik-baik manusia, afdalun nas kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang makhmumul qalb, saduqul lisan. Makhmumul qalb artinya suci hatinya, saduqul lisan artinya jujur lisannya. Lalu kemudian mereka bertanya, para sahabat bertanya, apa yang dimaksud suci hatinya? Kata Nabi, at-taqiyyun naqi, yang bertakwa, yang suci. Apa arti yang suci? La ghilla fihi wala hasad wala baghya wala ithm, yang tidak ada kedengkian, tidak ada pula apa? Tidak ada keirian. Kemudian la baghya, tidak ada kezaliman, tidak ada dosa. Padahal setiap kita menyadari bahwasanya ada dosa dalam hatinya. Kita menyadari ada kezaliman, ada kedengkian, ada keirian. Bahkan yang dikatakan oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, begitu juga muridnya Ibnu Qayyim, ditegaskan. Kata beliau, la yakhlu jasad min hasad. Tidak ada jasad yang kosong dari hasad. Tidak ada. Kata Ibnu Taimiyah begitu, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang kosong dari hasad. Pasti setiap jasad itu pernah atau memiliki iri dalam hatinya. Hanya saja bedanya apa? Walakinnal karima yukhfih wal la'ima yubdih. Hanya saja perbedaannya, orang yang mulia itu menyembunyikannya, menahannya, mengekangnya. Wal kari wal la'ima yubdih, dan orang yang hina, orang yang buruk itu akan menampakkannya. Itu perbedaan. Itu perbedaannya. Makanya la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang kosong, yang terlewatkan dari hasad.
Bedanya walakinnal karima yukhfihi. Orang yang mulia akan disembunyikan. Maksud disembunyikan, maksud dikekang, dihentikan, jangan sampai berlanjut pada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi wallaima yubdihi. Orang yang buruk akan ditampakkan. Irinya ini akan tampak dalam sikap. Irinya ini akan tampak dalam perbuatan. Irinya ini akan tampak dalam ucapan. Itulah al-laim, itulah orang yang buruk. Begitu juga baghi, begitu juga hasad, begitu juga ghil. Tidak ada mungkin manusia ini dalam sepanjang hidupnya tidak memiliki hasad, tidak memiliki ghil, tidak memiliki baghi, tidak memiliki itu. Pasti pernah. Dan bukan hanya sekali, pasti terulang. Tapi sekali lagi, itu semua bukan berarti kita menyerah. Itu semua bukan berarti kita berhenti. Justru itu semua menyadarkan diri kita bahwasanya diri kita ini perlu terus berupaya. Diri kita ini perlu untuk terus berusaha untuk menyempurnakan. Walaupun kita tahu kita akan terjatuh dalam salah yang sama. Hasad lagi, ghil lagi, baghi lagi, itsm lagi, dosa lagi. Orang kalau setiap melakukan dosa kemudian dia putus asa, saya percuma bertaubat, jatuh lagi dalam dosa yang sama, maka ini tidak diinginkan sama Allah. Justru Allah menginginkan orang itu berdosa, bertaubat lagi, berdosa, ya bertaubat lagi, terus. Makanya dalam sabda Nabi SAW, dalam hadis yang qudsi, kalau seandainya kalian itu anak Adam tidak pernah melakukan dosa sama sekali, maka aku akan hadirkan orang-orang yang melakukan dosa kemudian mereka bertaubat, melakukan dosa kemudian bertaubat. Kenapa? Karena kembali itu tidak seperti orang memulai. Orang kembali kepada jalan yang benar itu tidak seperti orang yang baru memulai di jalan yang benar. Orang yang kembali itu artinya dia pernah menyimpang setelah ia memulai. Karena ia telah menyimpang, ia pernah merasakan satu kesalahan, satu penyimpangan, maka dia akan kembalinya itu dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut, jangan sampai terjatuh lagi, dengan penyesalan. Itulah yang diinginkan Allah. Pertaubatan itu bukan hanya sebatas yang diinginkan Allah, ya Allah ampunilah aku, ya Allah aku berjanji sudah bertaubat, tapi ahwalul qalb, kondisi hati yang hadir ketika seorang itu bertaubat, merasa bersalah, merasa hina, merasa tunduk di hadapan Allah. Inilah yang Allah Azza wa Jalla lihat, inilah yang Allah Azza wa Jalla perlukan. Bukan hanya satu ucapan, ya Allah ampuni, ya Allah aku berjanji tidak akan mengulangi, ya Allah berikanlah taufik. Doa-doa ini tentu Allah Azza wa Jalla inginkan. Tapi lebih daripada itu, kondisi di mana seorang hamba itu benar-benar menunjukkan sebagai seorang hamba yang tunduk, sebagai seorang hamba yang menghinakan di sisi Allah, inilah yang Allah Azza wa Jalla mau. Makanya tadi dikatakan, kalau seandainya kalian nggak pernah berdosa, akan aku hadirkan orang yang berdosa kemudian bertaubat, berdosa kemudian bertaubat. Bukan berdosa yang Allah Azza wa Jalla inginkan, tapi pertaubatannya ini. Karena orang, dan setiap kita mungkin pernah merasakan itu, ketika dia terjatuh dalam dosa, kemudian dia merasa terpuruk, merasa bersalah, dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi naik turun. Tapi mungkin karena ia merasa dosanya sudah terlalu besar, maka kembalinya harus benar-benar dijaga. Banyak kondisi di mana orang tidak diselamatkan, tidak kembali kepada jalan yang benar sampai ia terjatuh dalam jurang yang sangat dalam. Sampai ia dalam puncaknya kemaksiatan, baru setelah itu kembali. Jadi satu maksiat, dua maksiat, diingatkan, dinasehati, nggak mempan, Allah nggak bukakan pintu hidayah. Terus menerus sampai mungkin ia puncak dalam kemaksiatan. Disitulah baru Allah Azza wa Jalla bukakan pintu hidayah.
Dan biasanya orang yang sudah mencapai puncak kemaksiatan ini, biasanya dia benar-benar bisa istiqamah di jalan kembalinya kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan semua dosa, atau bahkan sudah sampai pada puncak dosa yang kehilangan hidayah itu benar-benar. Maka dia akan kembali ini dengan benar-benar menjaga, rasa takutnya sangat luar biasa, rasa bersalahnya sangat luar biasa, rasa berdosanya sangat luar biasa. Dan disinilah dia bisa mampu istiqamah. Seringkali dosa itu Allah Azza wa Jalla hadirkan bukan karena dosa yang Allah Azza wa Jalla inginkan, melainkan pertaubatan dan kembalinya seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla nantikan. Bukan karena dosanya. Kita mengetahui bahwa dosa ini bagian dari ketentuan Allah. Gak bisa seseorang sudah ditentukan untuk berdosa kemudian dia melakukan ketaatan. Gak bisa. Sudah bagian dari ketentuan Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidak bisa. Tapi yang perlu kita ambil hikmahnya dari dosanya seorang yang beriman, ketika dia menyadari setelah melakukan dosa adalah kondisi dan keadaan setelahnya. Bukan ketika dia menjalankan dosa itu, tapi kondisi setelahnya. Seringkali dosa itu hadir dan setelahnya iman itu bertambah berkali-kali lipat. Kalau dosa itu tidak hadir, justru imannya stabil aja. Atau justru menurun. Tapi ketika dah hadirnya dosa itu, maka disinilah dia apa? Luar biasa berlipatnya keimanan. Makanya sekali lagi ini kembali bagaimana kita berupaya, bagaimana kita berusaha, dan masing-masing kita mengetahui kondisinya. Karena kita mengetahui firman Allah Azza wa Jalla, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia itu lebih mengetahui tentang dirinya. Walau alqa ma'adhirah, sekalipun ia memberikan alasan-alasan. Sehebat apapun kita berikan alasan, oh maksud saya begini, tujuan saya begini. Sehebat apapun kita memberikan alasan, hanya diri kita yang lebih mengetahui tentang diri kita. Hati kita, maksud saya tujuan saya baik, padahal mungkin enggak demikian. Tapi tidak mau tampak dipermalukan, tampak disalahkan, tapi dia beralasan, berkelit. Sekali lagi itu urusan hati. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Makanya salah satu yang menakutkan pada hari kiamat itu bukan hanya sebatas ucapan kita dihitung, amalan kita dihitung, karena kita itu sudah tahu. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma tublas sarair, ketika semua rahasia hati itu dituangkan, dibongkar, itu yang menakutkan. Karena selama ini kita tutupin, kita berhasil menutupinya. Kalau ucapan, perbuatan, terkadang ada orang lain yang melihatnya, tapi hati ini nggak ada satupun orang yang bisa melihatnya. Itu lebih menakutkan. Kalau kita menyadari akan dihitung amalan kita, kita semua sudah takut itu. Mau itu ucapan, mau itu kita sudah takut. Tapi lebih menakutkan lagi ketika Allah akan membongkar urusan hati kita. Urusan hati kita dituangkan sama Allah Azza wa Jalla, yang itu hanya Allah Azza wa Jalla mengetahui, dan malaikat-malaikat yang diberi akses ke sana untuk mengetahui urusan hati itu. Maka disinilah perkara yang menakutkan. Karena tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semuanya akan ditumpahkan, dituangkan secara jelas, lugas dari Allah Azza wa Jalla. Makanya justru bagian dari kebahagiaan seorang hamba ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai hambaku, engkau di dunia melakukan ini, melakukan itu, berbuat ini, berucap itu, lalu kemudian aku tutupi, aku sembunyikan. Tidak ada manusia mengetahui, yang mengetahui hanya diriku. Maka hari ini aku juga lakukan demikian. Ini adalah kondisi yang sangat membahagiakan, menggembirakan seorang hamba. Ketika Allah mengatakan demikian, engkau melakukan ini, melakukan itu, di dunia dulu, enggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah diriku. Hari ini akan aku lakukan juga demikian.
Aku katakan, engkau melakukan ini, melakukan itu. Aku tutupi di dunia. Hari ini pula aku akan tutupi di akhirat. Hari ini pula aku ampuni dirimu. Ini adalah kondisi yang sangat membahagiakan bagi seorang hamba. Kenapa? Karena di dunianya Allah Azza wa Jalla tutupi, di akhirat pula Allah Azza wa Jalla tutupi. Tapi tidak sedikit yang di dunia ditutup, Allah bongkar. Yang di dunia ditutup, Allah bongkar di akhirat. Tahu kondisi seorang yang datang kepada Allah dengan luka atau dengan darahnya yang mengalir karena ia seorang mujahid di jalan Allah. Allah panggil, Allah tanya, kenapa engkau gugur? Kenapa engkau berjihad? Allah, aku berjihad untuk li'i'la'i kalimatik, untuk memuliakan, mengagungkan kalimat syahadatain. Allah Azza wa Jalla, kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu semua untuk dikatakan engkau adalah seorang pejuang. Hari itu tidak ada satupun manusia yang bisa menyembunyikan rahasia yang dimilikinya. Semua akan dibongkar, semua akan tertuang. Makanya disinilah tempat kita untuk kembali, untuk bertaubat. Amalan-amalan hati, keburukan, tujuan, berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan dalam hati kita, segera sebelum datangnya hari dibongkar seluruh rahasia, kita bertaubat kepada Allah. Karena orang yang bertaubat itu artinya Allah hapuskan. Allah tidak akan pernah mengungkit. Orang sudah bertaubat. At-taibu kaman la dzambalah. Seorang bertaubat itu seperti orang yang tidak pernah berdosa. Artinya setelah bertaubatnya diterima sama Allah, Allah nggak akan lagi ungkit di akhirat. Karena sudah bertaubat. Allah sudah tutupi, selesai. Tapi yang menjadi masalah, yang membiarkan terus amalan hati ini, prasangka buruk, kedengkian, iri, maksud yang tidak baik kepada fulan, merendahkan dari sisi hatinya. Inilah yang harus diperhatikan. Inilah yang harus diperhatikan. Makanya sekali lagi yang perlu kita persiapkan untuk benar-benar menjalankan Ramadan dengan keimanan dan takwa adalah hati kita. Jangan sampai datangnya puasa, berat banget ternyata puasa, membuat kita lemas, membuat kita lelah, membuat kita letih, haus, lapar, keluhan yang terus kita ungkapkan dalam hati kita. Harusnya orang beriman tidak ada keluhan sedikit pun. Dia tahu ini adalah ibadah. Ia tahu Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui tentang apa yang baik untuk dirinya. Bukan diri kita. Diri kita dibuat lapar, kita bisa protes. Tapi ketika yang membuat lapar itu Allah, maka kita nggak bisa protes. Karena Allah lebih mencintai hambanya ketimbang hambanya mencintai dirinya sendiri. Allah lebih mengetahui kebaikan untuk hambanya ketimbang hambanya mengetahui kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Orang kalau sudah mengetahui ini, maka dia tidak akan mempertanyakan kenapa Allah demikian, kenapa Allah menentukan ini dan menetapkan itu. Karena ia tahu dan sadar yang ditetapkan Allah itu yang terbaik untuk dirinya. Allah lebih mencintai hambanya ketimbang hambanya mencintai dirinya sendiri. Karena Allah lebih mengetahui kebaikannya. Sehingga orang mukmin itu dalam puasanya, dalam tarawihnya, dalam tilawatul Quran benar-benar menikmati kelezatannya. Dia bahagia, dia gembira. Tahun ini masih Allah beri kesempatan. Banyak yang tahun ini akan menangis di alam kuburnya, di alam barzakhnya, karena ia tidak lagi bisa menjumpai musim-musim kebaikan. Mereka menangis, menyesali, sedangkan kita yang menjalani protes, mengeluh, tidak terima. Bagaimana? Harusnya kita yang menjalani, kita bahagia, kita gembira karena diberikan berulang kali untuk kembali menjalankan ketaatan-ketaatan. Makanya inilah sedikit nasihat yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keteguhan, kesiapan dalam hati kita untuk benar-benar menyambut Ramadan dan istiqamah setelahnya. Agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang disebutkan Allah Azza wa Jalla
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari berbagai macam dosa, selamat dari berbagai macam kezaliman, selamat dari berbagai macam noda dan kemaksiatan. Semoga apa yang kita dengar bersama ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi sebagai teguran dan tanggung jawab yang telah menyampaikan berbagai macam tanggung jawab ini, dan kepada kita seluruhnya sebagai hamba-hamba yang beriman dan orang yang disebutkan Allah Azza wa Jalla, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita bagian dari orang-orang yang beriman sehingga kita juga mendapatkan manfaat dari setiap peringatan dan nasihat yang kita dengar, kita simak bersama. Insyaallah azza wa jalla sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.